Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan dan menegaskan kepada kita sebagai umat muslim bahwa la yusibana, segala sesuatu itu tidak akan pernah menimpa diri kita illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah catat, sudah tentukan sebelumnya. Huwa maulana, Allah adalah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Ayat ini menjadikan dasar kepada kita agar senantiasa kita tidak terlalu takut kepada sesuatu kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabah yang sekarang terjadi belum ada solusi yang tepat untuk kemudian terbebas 100%. Harus kita waspadai, wajib kita waspadai, tetapi jangan sampai kita takut berlebihan sehingga lebih takut kepada wabah daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah tertimpa apapun kecuali karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun demikian, dalam akhir ayat ini Allah menjelaskan kewajiban kita kalau kita sebagai orang mukmin itu adalah bertawakal. Tawakal dalam tafsir dijelaskan berarti kita menjadikan Allah sebagai wakil kita, tetapi diikuti dengan ikhtiar yang maksimal dari kita secara lahir, dan hasilnya ketika kita sudah berikhtiar mencurahkan segala kemampuan yang kita miliki dengan berbagai cara, dan ketika itu kita sudah maksimal, maka sepenuhnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Ada 3 kelompok karakter orang yang harus ditanamkan kepada kita sebagai muslim, sehingga kita dalam menghadapi apapun, ujian, cobaan, musibah, wabah, dan apapun yang menimpa diri kita dan kita tidak berkenan untuk mendapatkan itu, kita akan selalu mendapatkan derajat di sisi Allah dan mendapatkan kemenangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Dalam ayat Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, masih surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ada 3 sifat karakter kelompok manusia yang Allah akan angkat derajatnya, yang Allah akan menangkan dirinya menghadapi ujian, cobaan, musibah atau wabah apapun. Di antaranya yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karakter mukmin tentunya akan mengedepankan dalam kondisi apapun cinta dan yakin hanya kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut oleh apapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya tawakal kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ingat sekali lagi bahwa tawakal bukan berarti fatalisme, jabariyah, kita menyerah begitu saja tanpa ikhtiar. Tetapi tawakal yang sesungguhnya, tawakalnya seorang mukmin adalah setelah mencurahkan segala ikhtiarnya secara maksimal dengan berbagai cara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima na'ta. Sesuatu tidak akan pernah bisa kita cegah secanggih apapun pencegahan kita, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan sesuatu yang oleh Allah kasihkan tidak ada yang sanggup kekuatan apapun untuk mencegahnya. Disinilah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah harus nantiasa dikokohkan dalam kondisi dan keberadaan apapun. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Yang kedua adalah wahajaru, orang yang hijrah. Karakter muhajir, Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis sahih bahwa orang yang berhijrah itu, karakter seorang muhajir itu yang selalu berpindah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalam konteks menghadapi wabah, orang yang tidak diridhoi oleh Allah adalah orang yang menyerah putus asa, orang yang ceroboh, orang yang sembrono, menganggap sepele dengan bahaya. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sembrono, sifat ceroboh, sifat menyerah begitu saja tanpa ikhtiar, itu semuanya adalah sifat-sifat yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memiliki karakter muhajir, orang yang hijrah daripada dirinya, maka semua akan meninggalkan sifat-sifat yang negatif itu. Al-muhajiru man hajara manallahu anhu. Seseorang yang mendapatkan muhajir, seseorang yang berhijrah itu hakikatnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan kemadaratan, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wajahadu fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan berarti kita berperang saja, tetapi lebih kepada sungguh-sungguh dalam menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa mencegah sebuah kemadaratan itu lebih harus diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, ketika pada kondisi saat ini, dia tidak akan kemudian melakukan sesuatu walaupun itu ada maslahatnya, tetapi di balik itu ada mafsadatnya. Kalau memang disinyalir di suatu daerah atau di seseorang itu sudah terindikasi misalkan kena wabah, maka jangan sekali-kali salaman dengan orang lain, kalaupun itu baik tetapi itu akan mendatangkan madarat. Salaman itu ada maslahatnya, tetapi pada kondisi tidak memungkinkan, kondisi yang mendatangkan madarat, maka harus kita tinggalkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kemadaratan, mencegah sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, itu lebih harus dikedepankan ketimbang mendatangkan kemaslahatan jika itu terjadi dalam satu waktu. Hadanillahu wa iyyakum ajmain rahimakumullah. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, dengan harta yang kita miliki, mendermakan kepada orang-orang yang saat ini mungkin kena musibah, kita beri solusi dengan harta yang kita miliki. Karena penanganan misalkan orang yang kena wabah saat ini, kemudian biaya begitu mahal, kemudian kita mencoba untuk memberikan sesuatu alat pelindung diri, itu adalah mendapatkan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Dengan jiwa dan tekad kita, maka kita harus bertekad minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sembrono, orang-orang yang menganggap sepele dengan hal-hal yang membahayakan diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mendatangkan kemaslahatan kepada semua umat manusia, kemudian kita pun mampu punya pribadi-pribadi yang berpegang teguh di jalan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, 3 kelompok tadi, orang yang betul-betul menambah keyakinannya kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Kemudian orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang selalu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti akan merugikan orang lain, akan merugikan manusia itu sendiri. Kebalikannya, sesuatu yang diperintah oleh Allah pasti akan mendatangkan kemanfaatan bagi orang yang melakukannya. Dan orang yang selalu berjihad sungguh-sungguh untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji, a'dhamu darajatan indallah, mereka akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kalau memang takdir Allah menimpa diri kita, teman kita, itu memang tidak diinginkan, tetapi jika Allah berkehendak, bagaimana lagi? Tetapi paling tidak kalau kita sudah berikhtiar maksimal, bertawakal penuh kepada Allah, kalaupun itu terjadi itu adalah kehendak Allah, tetap kita akan mendapatkan a'dhamu darajat indallah, mendapatkan apresiasi pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan sesungguhnya mereka itu orang-orang beriman, orang-orang yang berpindah dari jalan yang tidak baik menjadi lebih baik, dari tradisi yang buruk menjadi tradisi yang maslahat, kemudian orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, al-faizun, akan menjadi orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanillahu wa iyyakum ajmain rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita agar senantiasa kita istiqomah di jalannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin.